Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita dengan muatan pembelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih pada hari ini dapat belajar kembali. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya dapat belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan belajar kita hari ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dan upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat yang sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, dapat menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Yang keempat, dapat menentukan ciri-ciri bahasa. Silakan kalian mengamati gambar berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan gambar apa ini? Ini merupakan aktivitas di pasar. Apa yang bisa kalian lakukan dari gambar yang merupakan aktivitas di pasar ini? Di pasar terdapat aktivitas jual beli. Bagaimana situasinya? Situasinya pasti kalau ada berbagai macam aktivitas, situasinya adalah ramai. Aktivitas yang ada di dalam gambar adalah jual beli. Upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Tadi kita sudah mengamati pasar. Di dalam pasar itu ada kegiatan berbagai macam. Itu merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu untuk bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakatnya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Jadi semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa terkecuali. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pengembangan pembangunan sosial, lain penyuluhan, operasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Seperti yang sudah kita amati tadi. Berikut bidang pembangunan sosial antara lain taraf hidup masyarakat berupa pelatihan tenaga kerja, penyuluhan, kewirausahaan, dan bantuan modal usaha. Berikutnya adalah ketertiban dan keamanan berupa polisi skamling, penyuluhan kamtipmas, pelatihan ketahanan masyarakat. Yang berikutnya adalah kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Tindakannya berupa gotong royong, penanaman pohon, membuat peraturan yang berkaitan dengan kenyamanan lingkungan. Ini di bidang kesehatan, contohnya adanya olahraga bersama, mengadakan posyandu, kemudian membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan antara lain dengan mengadakan program pendidikan kesetaraan. Ini merupakan penyetaraan untuk anak putus sekolah. Ada jam belajar masyarakat dan taman bacaan masyarakat.
Yang terakhir adalah di bidang kerohanian. Ada berbagai macam kegiatan di bidang kerohanian, antara lain ibadah bersama, kemudian peringatan hari besar agama, dan wisata rohani. Keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Negara itu mempunyai beragam adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Jadi adat istiadat itu tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan yang ada. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis berupa peraturan atau dokumen, sedangkan yang tidak tertulis bisa berupa upacara daerah, cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Contoh adat istiadat yang ada di Indonesia antara lain Ngaber, itu berasal dari Bali, ada Tabuik dari Sumatera Barat, Dugderan dari Semarang, dan Lompat Batu Pahambo dari Niaga. Ini merupakan gambar lompat batu Pahambo. Anak-anak, mari kita perhatikan iklan berikut ini. Ini merupakan iklan layanan masyarakat. Dari gambar ini, kita dapat melihat ada berbagai macam aktivitas. Dalam gambar ini juga ada kalimat yang menggambarkan dari gambar ini, yaitu hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, gambar tadi merupakan contoh iklan di media cetak. Sekarang kita akan belajar tentang perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Iklan media cetak ini disampaikan secara tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja, dapat dibaca berulang-ulang. Sedangkan iklan di media elektronik, iklan ini dapat dilihat, didengar, dan dapat dibaca teksnya. Untuk perbedaan waktunya, kalau iklan media cetak itu bisa dibaca kapan saja, sedangkan di media elektronik iklan hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Bahasa yang digunakan pun bahasa formal maupun informal. Dari iklan media cetak dan elektronik, persamaannya adalah sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya, sehingga penikmat iklan tertarik untuk mengikuti atau membeli produk yang diiklankan. Untuk evaluasi kalian hari ini, silahkan nanti anak-anak mengerjakan penilaian harian tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga, bagian C di buku tulis. Silahkan kalian tulis yang rapi. Nah, hanya jawabannya saja. Dikerjakan segera ya anak-anak. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini anak-anak. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Membersihkan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih pelajaran sudah selesai. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya apa yang kami pelajari berguna bagi hidup kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak,
Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa kerjakan tugas segera dan bantu orang tua di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.